Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Lubbul Usul dan kita sudah sampai di definisi hukum. Qala al-musannifu Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari, al-hukmu huwa khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafi iktidaan aw takhiran aw bi a'amma wad'an. Jadi itulah definisi hukum yang ditulis oleh Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari dalam kitabnya Lubbul Usul. Kita akan menerangkan satu persatu dari tulisan beliau ini. Qala al-hukm, yang dikatakan hukum adalah khitabullah, yaitu khitab Allah subhanahu wa ta'ala, al-muta'alliq, yang berhubungan, yang berkaitan, bi af'alil mukallafin, dengan pekerjaan-pekerjaan orang mukallaf, di mana tuntutan atau kaitannya tadi bisa berupa iktidaan, berupa tuntutan, paksaan, au takhiran, atau berkaitannya seperti takhir, dalam bentuk takhir, kita boleh milih, au bi a'amma wad'an, atau dengan yang lebih umum dari itu semua secara peletakannya, secara menjadi tanda, dalam artian khitabullah mengarah pada semuanya, bisa saja berupa af'alul mukallafin atau tidaknya bi'a'amma, dengan yang lebih umum. Ini yang dimaksud dengan a'am. Wad'an, menjadi tanda pada hukum syar'i taklifi. Nah, mungkin ini masih belum terlalu dipahami ibarah dari Lubbul Usul, maka kita akan menerangkan satu persatu. Jadi yang dimaksud dengan hukum adalah khitabullah. Yang pertama adalah khitab Allah. Apa itu khitab Allah subhanahu wa ta'ala? Yang dimaksud khitabullah adalah kalamullah, kalamullahi nafsi, kalam Allah nafsi, di mana kalamullah itu bisa berupa amar, bisa berupa nahi, bisa berupa perintah, dan juga bisa berupa larangan. Ini yang dimaksud dengan khitabullah. Al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan pekerjaan orang-orang mukallaf saja. Karena khitabullah itu bisa saja berkaitan dengan sifatullah. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus, misalkan. Jadi dalam Al-Quran menerangkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu semuanya khitabullah, tapi berkaitan dengan sifatullah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, seperti di ayat kursi misalkan. Maka itu semua berkaitan dengan sifatullah. Maka kalau berkaitan dengan sifatullah, itu namanya bukan hukum. Al-hukum khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan pekerjaan orang-orang mukallaf. Apa yang maksud berkaitan dengan pekerjaan orang-orang mukallaf? Seperti kutiba alaikumusiyam, itu khitabullah, tapi berkaitan dengan pekerjaan orang mukallaf. Kutiba alaikum asyam, diwajibkan, ditetapkan bagi kalian puasa. Jadi ini hukum karena berkaitan dengan pekerjaan mukallaf. Yang dimaksud hukum di sini, kita membaca definisi hukum syar'i, bukan hukum akli. Hukum berarti definisi al-hukmu syar'i,
khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Atuz zakah. Contohnya lagi aqimus shalah, laksanakanlah sholat. Ini khitabullah berkaitan dengan pekerjaan orang-orang mukallaf. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan khitab ini terhadap orang-orang mukallaf. Al-hukmu syar'i huwa khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iktidaan. Di mana kaitannya dengan pekerjaan orang-orang mukallaf? Pertama, iktida. Apa itu iktida? Tuntutan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan khitab itu menuntut kita untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Contoh yang menuntut pekerjaan, kutiba alaikum as-shiyam, diwajibkan bagi kalian puasa. Aqimus shalah, laksanakanlah sholat. Jadi seperti khitab ini adalah khitab yang berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dalam bentuk iktida, dalam bentuk tuntutan. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk mengerjakan sesuatu. Ini yang dimaksud dengan iktida al-fi'l. Atau bisa saja khitab Allah yang berkaitan dengan pekerjaan mukallaf menuntut, tapi menuntut meninggalkan. Menuntut untuk meninggalkan. Seperti wala taqrabuz zina, jangan dekatilah zina. Jadi ini merupakan khitabullah yang berkaitan, diarahkan pada pekerjaan mukallaf, bersifat iktida utarkin, menuntut kita untuk menjauhinya, meninggalkannya. Jadi semuanya ini adalah hukum syar'i, iktidaan atau takhyiran, atau sifatnya boleh. Artinya khitabullah mengarah pada kita, tapi sifatnya memperbolehkan pada kita semua untuk memilih. Kulu misalkan, kulu washrabu wala tusrifu. Ini kita boleh milih di sini. Boleh makan, boleh tidak makan. Boleh minum, boleh tidak minum. Sesuai dengan korinah-korinah yang lain. Au bi'a'amma wad'an. Nah, bi'a'amma wad'an ini semuanya masuk pada hukum wad'i, hukum syar'i wad'i. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, ini semua yang sudah saya jelaskan dari awal merupakan hukum syar'i taklifi. Adapun au bi'amma wad'an ini hukum syar'i wad'i. Insyaallah untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.